Pernahkah kita mendengar istilah mubahalah atau saling laknat antara dua pihak yang saling berselisih tentang kebenaran dalam agama? Nanti pihak yang salah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini memang kurang populer. Di tanah air mungkin kita lebih mengenal istilah sumpah pocong. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janji orang yang bersumpah itu tidak benar, maka yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Pada sumpah pocong, prosesinya biasanya orang yang bersumpah itu dibalut dengan kain kafan, seperti layaknya orang yang telah meninggal berbentuk pocong. Terkadang, sumpah pocong ini juga dilakukan tanpa dibalut kain kafan, tapi cukup hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk, lalu dia bersumpah bahwa dirinya benar, tidak bohong. Di dalam hukum Islam, sebenarnya tidak ada sumpah yang mengenakan kain kafan ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Meskipun konsekuensi dan akibatnya sama, bahwa yang salah akan mendapat laknat Allah, tapi sumpah pocong sama sekali berbeda dengan mubahalah. Mubahalah lebih tampak seperti adu doa antara dua belah pihak yang berselisih, saling laknat untuk menentukan mana yang benar antara kedua belah pihak tentang masalah pokok agama. Yang salah dan berbohong akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubahalah inilah yang disyariatkan dalam Islam. Mubahalah pernah dimunculkan oleh politikus Anas Urbaningrum saat dirinya divonis hukuman oleh majelis hakim. Saat itu, Anas menyampaikan tantangannya pada majelis hakim untuk melakukan mubahalah untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Belakangan beredar di media sosial tantangan mubahalah dari seorang Dr. Ade Armando, seorang dosen komunikasi dalam kasus penodaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Ade yang meyakini bahwa seorang non-muslim boleh menjadi pemimpin dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 menantang netizen untuk bermubahalah dengan siapapun yang meyakini Islam melarang non-muslim menjadi pemimpin. Dalam tantangannya yang beredar di media sosial ini, Ade menyatakan, kalau ternyata Al-Ma'idah ayat 51 memang memuat perintah Allah agar umat Islam tidak memilih pemimpin Nasrani, saya bersedia diazab Allah. Terlepas dari apakah tantangan Ade Armando di media sosial ini hoaks atau benar, namun kemunculan mubahalah sebagai alternatif menyelesaikan pertikaian dua pihak menarik untuk dibahas. Apakah menyelesaikan masalah pertikaian dua belah pihak dengan cara mubahalah itu dibenarkan dalam syariat Islam? Mengingat konsekuensinya sangat berat, akan dilaknat Allah bagi yang berbohong dan bisa menimbulkan kebinasaan. Lalu bolehkah mubahalah ini dilakukan antar sesama muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, mubahalah biasa dilakukan oleh dua pihak yang berdebat yang tidak menemukan titik temu. Secara sederhana, mubahalah dapat dikatakan tindakan saling sumpah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berseteru. Sumpah tersebut berisi kutukan yang akan menimpa orang berdusta di antara mereka. Kutukan tersebut dapat berupa bencana seperti penyakit, kecelakaan, bahkan kematian. Kutukan atau bencana tersebut biasanya tidak menunggu waktu yang terlalu lama. Ibnu Hajar menceritakan bahwa ia pernah bermubahalah dengan orang-orang yang fanatik dengan ajaran ateisme dan mereka ditimpa bencana dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan. Dalam
ajaran Islam, pada dasarnya mubahalah diperbolehkan jika tujuannya untuk memenangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Rasulullah SAW sendiri pernah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan mubahalah setelah pihak yang diajak dialog enggan mengakui kebenaran dakwah yang dibawa Rasul, padahal bukti dan tanda sudah begitu jelas. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas pernah menantang orang yang berselisih pendapat dengannya dalam suatu masalah untuk bermubahalah. Hal serupa pernah dilakukan tabi'in, Imam Al-Auza'i, Ibnu Hajar, dan Ibnu Taimiyah. Pemirsa Khazanah, mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh dalam kebatilan dan kesesatan, padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Dalam hal ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mubahalah orang-orang Nasrani terkait akidah yang benar tentang Nabi Isa, karena mereka tidak menerima kebenaran setelah beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Suatu ketika, kota Madinah kedatangan tamu orang-orang Nasrani dari daerah Najran. Di antara mereka ada 14 orang pemuka dan tokoh agama di Najran, 3 di antaranya tokoh sentral. Ketika mereka sampai di Madinah, Nabi SAW sedang melaksanakan sholat asar. Mereka kemudian masuk masjid dan sholat dengan menghadap ke timur. Nabi mengira kedatangan mereka itu akan masuk Islam. Ternyata tidak demikian. Mereka justru menyebut diri mereka lebih dulu Islam daripada Nabi dan Muslimin. Maka Nabi pun menjelaskan panjang lebar tentang penjelasan yang sangat jelas, tapi tetap saja mereka menolak. Maka turunlah wahyu yang memerintahkan untuk melakukan mubahalah. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Maka Nabi pun menantang mereka bermubahalah. Tantangan Rasulullah ini tidak langsung disambut. Mereka bermusyawarah sebelum memberi jawaban. Salah seorang pemimpin utusan Nasrani mengatakan kepada yang lain, "Demi Allah, wahai kaumku sekalian, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Nabi yang diutus, dan itu telah jelas tercantum dalam berita yang sampai kepada kalian. Dan kalian juga tahu tidaklah suatu kaum bermubahalah dengan Nabi, melainkan itu akan menjadi kehancuran bagi mereka. Jika kalian tetap ingin berada dalam keyakinan kalian, maka biarkanlah Muhammad dengan agamanya dan pulanglah kembali ke negeri kalian." Mereka akhirnya menolak ajakan Nabi SAW untuk bermubahalah karena khawatir akan ditimpa kehancuran. Karena mereka mengerti bahwa Nabi Muhammadlah yang berada di pihak yang benar. Mengomentari kejadian ini, Ibnu Abbas mengatakan, seandainya mereka menerima tantangan untuk mubahalah, maka ketika mereka kembali ke tempat asalnya, mereka tidak akan mendapatkan harta benda dan keluarga mereka. Semuanya akan binasa karena sumpah atas kedustaan yang mereka lakukan. Pemirsa Khazanah, sekalipun mubahalah dibolehkan dalam syariat Islam, umat Islam hendaknya tidak mudah menggunakan sarana ini. Tidak dianjurkan untuk bermubahalah setiap berbeda pendapat dengan orang atau kelompok lain, karena mubahalah bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang jelas kebenarannya dan mematahkan kesesatan dan kebatilan yang jelas kebatilannya. Oleh karena itu, para ulama menyarankan agar tidak menggampangkan mubahalah, apalagi hanya karena perbedaan fikih dan masalah ijtihad. Demikian pula tidak dianjurkan mubahalah dalam sengketa hak atas barang atau jasa tertentu, karena sengketa sudah memiliki jalur penyelesaian hukum di pengadilan. Jika memang harus bermubahalah sebagai solusi terakhir untuk menjelaskan kebenaran, maka hendaknya diperhatikan hal-hal berikut. Mengikhlaskan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan demi mengikuti teladan Nabi SAW, karena mubahalah hakikatnya adalah doa, sedangkan doa adalah ibadah. Sudah seharusnya suatu ibadah dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW.
Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Ikhlas juga akan menghindarkan dari tujuan lain seperti kepentingan pribadi karena memenuhi nafsu ingin menang berdebat atau ingin dipandang sebagai orang hebat, orang jujur, dan lain sebagainya. Niat yang ikhlas akan membersihkan hati sehingga tujuan mubahalah semata-mata untuk membuktikan kebenaran yang hak dan mengalahkan kebatilan dan kesesatan. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah orang yang akan bermubahalah memiliki kapasitas yang memadai terutama dari sisi ilmu, sehingga dengan ilmu yang dimilikinya ia benar-benar yakin bahwa ia berada di sisi yang benar serta lawan mubahalahnya berada di sisi yang batil. Dengan ilmu ia juga dapat mengetahui kapan mubahalah benar-benar diperlukan sehingga dakwahnya menjadi efektif. Jangan malah mubahalah hanya menjadi kontraproduktif karena kurangnya ilmu. Sifat inilah yang ada pada sisi orang-orang yang memperjuangkan kesesatan sehingga dicela oleh Allah Ta'ala. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang bercahaya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 8. Mubahalah juga sebaiknya dilakukan pada masalah yang teramat penting. Ingat, tidak setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan mubahalah. Mubahalah hanya dapat dilakukan pada wilayah akidah atau keyakinan yang prinsip, bukan pada masalah-masalah cabang atau ijtihad, karena perbedaan pendapat memerlukan toleransi. Dan yang paling penting untuk diingat bahwa mubahalah bukanlah solusi pertama, tapi sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya seperti diskusi, dialog, penjelasan oleh ahlinya dan upaya lainnya. Maka jikapun mubahalah harus ditempuh, maka ini merupakan upaya terakhir setelah semua upaya dilakukan. Mubahalah ini masalah serius, bukan main-main. Itu sebabnya di antara syarat mubahalah adalah mendatangkan keluarga masing-masing yang bertikai, istri dan anak-anak mereka, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang dusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Mendatangkan keluarga ini bukan dimaksudkan agar anggota keluarga juga terkena dampak dari laknat, tapi menunjukkan seriusnya masalah ini. Pemirsa Khasana, mubahalah biasa dilakukan oleh seorang muslim ketika berdialog dengan non-muslim ataupun dengan orang yang mengaku Islam, tapi memiliki pemahaman yang menyimpang dari Islam, seperti meyakini adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad, atau yang beranggapan Al-Quran belum sempurna, atau hal-hal prinsip lainnya dalam Islam. Lalu bagaimana jika perselisihan terjadi sesama muslim? Bolehkah diakhiri dengan mubahalah untuk saling berdoa agar yang salah dilaknat Allah? Tidak selayaknya seorang muslim terburu-buru untuk melakukan mubahalah atau menerima tantangan mubahalah. Di masa Rasulullah saja, mubahalah hanya terjadi sekali saja dalam hidup beliau, dan itu pun tidak dilakukan terhadap orang muslim. Ini berarti, mubahalah bukanlah suatu perkara yang mudah atau enteng untuk dilakukan, terlebih lagi terhadap saudara seiman, sementara konsekuensinya adalah kebinasaan. Bukankah seorang muslim tidak selayaknya saling membinasakan satu dengan yang lain? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling bersaing dalam penawaran barang, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian lainnya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya, tidak merendahkannya, menghinakannya, dan sesungguhnya takwa itu di sini. Beliau SAW mengisyaratkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di
antara bentuk kasih sayang sesama muslim itu adalah tidak menginginkan keburukan terjadi pada saudaranya, apalagi menginginkan agar Allah mengirimkan laknat, hukuman atau azab kepada saudaranya. Kita juga tentu tidak ingin gelar si pendusta melekat pada saudara kita akibat mubahalah yang dilakukan antara kita dan saudara kita sesama muslim. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, hendaknya kedua pihak menyadari hal ini. Akan lebih baik kiranya jika mereka berdua saling berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menurunkan hidayah, taufik dan rahmatnya kepada mereka. Sebagai pengganti dari doa yang menginginkan diturunkannya laknat kepada orang yang berdusta di antara mereka berdua. Urusan laknat-melaknat bukan persoalan sepele. Melaknat artinya mencela atau mengusir serta menjauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela dan bukan orang yang suka melaknat serta bukan orang yang suka bicara jorok dan kotor. Hadits riwayat Bukhari. Banyak bahaya yang dapat ditimbulkan karena suka melaknat. Di antaranya, tukang laknat tidak dimasukkan dalam golongan para syuhada dan tidak termasuk orang-orang yang memberi syafaat di sisi Allah untuk memintakan ampun bagi seseorang. Inilah yang diingatkan Nabi SAW dalam sabdanya. Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadits riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis sahih diriwayatkan Bukhari, Rasul menegaskan bahwa melaknat seorang mukmin hampir sama seperti membunuhnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, jika ternyata orang yang dilaknat itu bukan orang yang layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan berbalik kembali pada orang yang melaknat. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila melaknat sesuatu, niscaya laknatnya akan naik ke langit. Maka tertutuplah pintu-pintu langit hingga ia tak dapat masuk. Maka kembalilah ia terhujam ke bumi. Akan tetapi pintu-pintu bumi pun tertutup untuknya. Maka ia berputar-putar ke kanan dan ke kiri. Jika tidak menemui jalan keluar menuju sasarannya, maka ia akan tertuju pada orang yang dilaknat jika memang ia pantas untuk dilaknat. Akan tetapi jika tidak pantas, maka ia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa Khazanah, mubahalah bukan hanya masalah kutuk mengutuk atau laknat-melaknat. Sebenarnya, substansi dan tujuan dibolehkannya mubahalah adalah larangan berbohong dan berdusta. Karena dalam mubahalah, laknat dan azab akan menimpa mereka yang berdusta. Bohong atau dusta bukanlah kemaksiatan biasa, lebih jauh bahkan merupakan benih dari segala kemaksiatan yang pada akhirnya akan melahirkan segala kejahatan dan kerusakan. Perhatikanlah seluruh perbuatan dosa dan kejahatan dalam semua tingkatannya, pasti terdapat unsur dusta. Semakin besar unsur dusta ini, akan semakin besar bencana yang diakibatkannya, maka semakin agung pihak yang didustakan, tapi akan semakin besar dosa yang akan ditanggung oleh pelakunya. Oleh sebab itu, terus berbohong dan berdusta merupakan jalan tercepat yang akan menghantarkan pelakunya menuju neraka. Rasulullah SAW berpesan dalam sabdanya, senantiasalah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa ke syurga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebohongan akan sulit mendapatkan keimanan yang tulus dan ikhlas kepada Allah Ta'ala, karena jujur merupakan dasar dari keimanan. Sebaliknya, bohong merupakan dasar dari kemunafikan. Oleh sebab itu, bohong merupakan salah satu tabiat kemunafikan. Rasulullah mengingatkan kita, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia memungkiri, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari.
juga alasannya kenapa orang munafik tidak pernah bersungguh-sungguh dengan imannya. Iman baginya hanyalah sebuah topeng demi mendapat pengakuan di tengah masyarakat. Sholat, puasa, zakat, bahkan naik haji dilaksanakan hanya sekedar agar diakui oleh publik sebagai orang Islam. Sedangkan batinnya sendiri masa bodoh dengan semua ibadah itu. Itulah perilaku munafik, sebuah perilaku yang bersumber pada kebohongan dalam beriman. Karena kemunafikan dan keimanan tidak mungkin bertemu. Itu pula sebabnya dalam diri seorang mukmin tak akan berkumpul sifat dusta dan iman, sebagaimana halnya yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin dapat saja memiliki kekurangan kecuali khianat dan dusta. Hadis riwayat Bazar. Dunia bagaikan samudra, tempat banyak ciptaannya yang tenggelam. Tiap pagi gak pernah sempat ngeringin rambut. Sekarang gak masalah. Aku udah ganti shampoo. Rijo Shampoo dan Conditioner dengan formula cepat kering. Bantu rambut lebih cepat kering dan terasa lebih lembut. Rambut lu gak gerah. Rejoice. Kayla datang. Ini pasti keringnya tidak benar. Gunakan Downy, baju cepat kering dan tetap segar. Beli 6 gratis 1. Manjangin rambut, rontok, jadi harus dipotong. Formula Pro Vitamin Pentin menguatkan rambutku sampai ke ujung. Rambut rontok, lupain aja. Aku punya Pentin. Kuat itu, cantik. Kayla datang. Ini pasti keringnya tidak benar. Gunakan Downy, baju cepat kering dan tetap segar. Beli 6 gratis 1. Tiap pagi gak pernah sempat ngeringin rambut. Sekarang gak masalah. Aku udah ganti shampoo. Rijo Shampoo dan Conditioner dengan formula cepat kering. Bantu rambut lebih cepat kering dan terasa lebih lembut. Rambut lu gak gerah. Rejoice. Kayla datang. Ini pasti keringnya tidak benar. Gunakan Downy, baju cepat kering dan tetap segar. Beli 6 gratis 1. Tiap pagi gak pernah sempat ngeringin rambut. Sekarang gak masalah. Aku udah ganti shampoo. Rijo Shampoo dan Conditioner dengan formula cepat kering. Bantu rambut lebih cepat kering dan terasa lebih lembut. Rambut lu gak gerah. Rejoice. Minum sirup obat batuk saja untuk batuk dan pilek tidak sembuh sepenuhnya. Vicks Formula 44 meredakan gejala batuk tidak berdahak dan pilek. Keadaan jadi lebih baik. Vicks Formula 44. Manjangin rambut, rontok, jadi harus dipotong. Formula Pro Vitamin Pentin menguatkan rambutku sampai ke ujung. Rambut rontok, lupain aja. Aku punya Pentin. Kuat itu, cantik. Transvision End of Season Sale and Further Reduction 24 November sampai dengan 31 Desember 2016. Tiap pagi gak pernah sempat ngeringin rambut. Sekarang gak masalah. Aku udah ganti shampoo. Rijo Shampoo dan Conditioner dengan formula cepat kering. Bantu rambut lebih cepat kering dan terasa lebih lembut. Rambut lu gak gerah. Rejoice. Minum sirup obat batuk saja untuk batuk dan pilek tidak sembuh sepenuhnya. Vicks Formula 44 meredakan gejala batuk tidak berdahak dan pilek. Keadaan jadi lebih baik. Vicks Formula 44. Awalnya nganterin temen casting. Terus dia bilang, sini neduh, nanti jadi rambut jagung kayak aku. Tapi ternyata, karena gak takut sama matahari, aku malah jadi kelihatan. Baru Rejoice Hitam dengan essence mutiara untuk rambut 2 kali lebih lembut, tampak lebih hitam berkilau. Lembut, hitam, berkilau. Cobain deh Rejoice Hitam, pasti cocok. Dikenal sebagai rahasia wanita Korea untuk kulit indah berkilau mereka, Mutiara. Citra perliwat UV Lotion mengambil manfaat kilau jutaan micropearls Korea. Itulah kilau cantik Citra. The Trans Luxury Hotel Bandung and Bank Mega proudly present a New Year's Eve celebration. Incognito, Club Project, Saturday, 31st
21st December 2016 at Trans Convention Center, Bandung. Only at the Trans Luxury Hotel, Bandung. Situasi sulit dapat diselamatkan dengan senyum percaya diri. Pepsodent Action 1, 2, 3 membantu mencegah gigi berlubang, tapi juga membuat gigi tampak putih dan menyegarkan nafas. Senyum terbaik untuk kesan terbaikmu. Pepsodent Action 1, 2, 3. Penampilan hebat itu tak hanya soal gaya, tapi juga rambut. Bebas minyak, bebas ketombe, rambut hebat, clear band. Di dunia yang semakin hingar-bingar, coba yang sebaliknya. Memperkenalkan Axe Black baru, wanginya kalem dan mewah. Diciptakan oleh ahli parfum terbaik dunia. Jadilah tenang. Close Up dengan antibacterial formula membersihkan mulut hingga bagian terdalam. Pakai Close Up untuk sensasi kesegaran maksimal dan senyum bersinar. Close Up, segar maksimal, dekat maksimal. Melangkah keluar membuat kulit saya terkena tak hanya 1, tapi 5 masalah kekusaman. Satu solusi, Pondsman Energy Charge baru. Kini dengan Icy Gel Scrub dan Coffee Bean Extract melawan 5 masalah kekusaman akibat matahari. Kulit cerah berenergi, Pondsman Energy Charge. Awalnya nganterin temen casting. Terus dia bilang, sini neduh, nanti jadi rambut jagung kayak aku. Tapi ternyata, karena nggak takut sama matahari, aku malah jadi kelihatan. Baru Rejoice Hitam dengan essence mutiara untuk rambut 2 kali lebih lembut, tampak lebih hitam berkilau. Lembut, hitam, berkilau. Cobain ya Rejoice Hitam, pasti cocok. Mubahalah bukanlah perkara sepele, sehingga begitu gampang dilakukan. Mubahalah memiliki konsekuensi yang berat. Oleh sebab itu, janganlah setiap perselisihan diselesaikan dengan mubahalah. Apalagi jika itu terjadi antara sesama mukmin yang hakikatnya adalah bersaudara. Mubahalah adalah doa terakhir untuk menegakkan kebenaran dan menjatuhkan kebatilan dan kesesatan. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Khasana, semoga kita dilindungi Allah dari kedustaan dan kebatilan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.